Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, berjumpa kembali dengan kami bahas-bahas channel. Langsung saja kita melakukan pembahasan soal-soal TOEFL. Kawan-kawan semuanya, bila nanti Anda menghadapi soal seperti ini, Anda perhatikan A, B, C, D-nya seperti itu, maka ada hal-hal yang harus Anda lakukan. Langkah pertama, pastikan kalimat soal sudah punya subjek atau sudah punya predikat. Wilayah tes TOEFL itu seringkali menanyakan subjek dan predikatnya. Kadangkala subjek hilang, predikatnya ada. Kadangkala subjeknya ada, predikatnya yang dihilangkan. Soal seperti itu banyak sekali. Nah, ini yang harus Anda cari. Sebagaimana sudah sering kami jelaskan, barangkali ini ada pemirsa yang baru menemui channel kami atau menemukan channel kami. Perlu kami jelaskan, predikat itu ada yang berupa model. Misalnya adalah will dan seterusnya. Ada yang berupa to be, misalnya is, am, are, dan seterusnya. Misal juga ada yang berupa verb. Ada yang verb 1, verb 2, dan verb 3. Itu yang harus Anda cermati terlebih dahulu. Bila nanti di soal kok muncul sudah ada predikat, ada kecenderungan Anda diminta untuk mencari subjek, atau sebaliknya, subjeknya sudah ada, predikatnya nanti diminta untuk mencari. Oke, itu yang pertama. Langkah yang kedua, kawan-kawan, pastikan kalimat itu ditulis, kalimat soal ditulis dalam bentuk kalimat tunggal atau yang namanya kalimat majemuk. Kalau tunggal berarti hanya ada satu subjek, satu predikat, satu objek. Kalau kalimat majemuk, tentu ada dua subjek, ada dua predikat, ada dua objek yang mana nanti ada conjunction. Berarti nanti kalau kalimat itu mengandung conjunction, penulisannya bisa begini, conjunction subjek predikat objek, di sini subjek predikat objek, atau boleh dibalik, yang ini boleh dipindah ke belakang, yaitu berarti yang ini pindah ke depan. Subjek predikat objek, koma. Oke, di sini nanti conjunction subjek predikat objek. Ini namanya nanti disebut sebagai kalimat majemuk. Nah, kita cermati soal ini. Soal ini dalam bentuk kalimat tunggal atau kalimat majemuk. Oke, kita cek pertama. Di sini ada to be. Berarti ini predikat. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Kalau yang ini jadi satu ya. Ya, ini masuk predikat. Nah, berarti kan hanya ada satu yang namanya predikat. Berarti kalau satu predikat, berarti soal ini adalah dalam pola yang ini. Disebut sebagai kalimat tunggal. Kalau jika predikatnya sudah ada, berarti yang hilang adalah subjeknya. Berarti yang ini yang hilang. Kan kalimatnya kalimat tunggal, berarti kan pola yang pertama ini. Nah, kawan-kawan, ada hal yang lain. Hati-hati. Hati-hati. Saya tulis begini. Jika ada yang namanya pola preposisi, preposition yang ditambah kata benda. Ini sifatnya pengganggu. Dalam ujian saya sebut ini pengganggu. Preposition ditambah benda itu yang kayak mana? Misalnya ini ada on, terus di sini nanti ada kata the table. Nah, ini misalnya, ini namanya adalah object of preposition. Object of preposition. Object of preposition itu polanya ini. Ada preposisi seperti ini, ada kata benda. Ini nanti Anda coret saja. Biar hubungan subjek dan predikat ya terlihat jelas. Nah, ini kawan-kawan. Ini adalah preposisi.
Ini preposition. Terus di sini ada tulisan lukisannya Henry Osawa Tenners. Ini disebut kata benda. Ini Anda coret set sampai sini. Nah, berarti di sini perlu subjek. Yang namanya subjek itu dalam ABCD-nya nggak boleh lagi ada unsur predikat. Nah, di jawaban A, Anda perhatikan, ada predikatnya, ini was. Was itu kan to be. To be itu kan bagian dari predikat, berarti jawaban A salah. Jawaban yang B, nah ini ada conjunction. That itu kategorinya conjunction kawan-kawan. Kalau conjunction kan berarti yang ini. Nah, berarti ini subjek sebenarnya, ini subjek. Tapi tidak boleh ada conjunction. Kan polanya tidak ada conjunction di sini. Kalau kalimatnya kalimat tunggal. Berarti jawaban B salah. Oke, sekali lagi. Conjunction Anda harus tahu bahwa hanya ada di kalimat majemuk dan ada dua subjek, dua predikat, dua objek. Lah, sementara soal ini kan hanya ada satu predikat. Berarti butuh satu subjek tanpa ada conjunction. Oke, jawaban C gara-gara ini salah. Ini kan predikat. Berarti kalau ini predikat, ini subjek dong. Soal ini kan sudah punya predikat. Berarti jawaban ini salah. Maka jawabannya yang D, kawan-kawan. Nah, ini disebut sebagai subjek. Kalau ini subjek sudah tahu, berarti jawabannya sudah benar. Jawabannya adalah yang D. Dan subjek itu selalu dalam bentuk kata benda. Ini kata benda kawan-kawan. Nah, ditandai dengan adanya e. Kalau Anda bilang Anda bilang the, Anda bilang an, itu pasti di belakangnya nanti di sini ada kata benda. Di antara ini namanya adalah determiner atau artikel. Setelah artikel itu pasti diikuti benda dan di sini boleh ada yang namanya adjektif. Ini adjektif ini, major ini adjektif. Ya kayak ini loh. A beautiful girl. Ini adalah artikel, ini adalah kata benda berupa manusia. Tentu di sini adalah adjektif. Itu kawan-kawan penjelasan untuk soal yang pertama. Jangan lupa subscribe dan boleh Anda kasih komen terhadap video ini nanti, terutama soal yang pertama. Boleh juga Anda tanya dan seterusnya. Silahkan di-share ke kawan-kawan yang lain. Kita lanjutkan. Nah, sekali lagi kawan-kawan, Anda cek soal ini sudah punya subjek dan predikat atau belum? Coba kita eksekusi jawaban-jawaban, maaf tulisan-tulisan yang tadi kita sudah pelajari. Ini ada preposisi. Ini prepo, berarti ini benda. Berarti ini namanya adalah object of preposition. Boleh Anda hilangkan, anggap saja nggak ada. Nah, kan gitu. Oke, di sini ada yang namanya has been. Has been itu namanya adalah to be. To be itu adalah predikat. Berarti sudah punya predikat. Dan ini subjeknya. Berarti kalimat ini kan sudah punya subjek. Kalimat setelah koma berarti sudah selesai. Berarti sudah selesai. Berarti yang kita belum temukan adalah yang di sini. Saya terjemahkan dulu. Soal ini harus ada penerjemahannya. Titik-titik efek iritasi pada manusia, kegunaan dari penol sebagai antiseptik umum telah dilarang, ya, telah dilarang. Discontinued berarti tidak diteruskan, berarti kan dilarang. Nah, logikanya ada hubungan sebab. Di sini berarti nanti kata-kata yang harus muncul adalah karena efek iritasi pada manusia, penggunaan penol sebagai antiseptik umum
telah dilarang. Berarti kita mencari yang namanya bahasa Inggrisnya karena. Kawan-kawan semuanya, karena itu ada dua kelompok. Ya, kelompok yang pertama adalah kata because, ada kata as, ada kata since, ada kata for. Dan ini boleh Anda gunakan kalau di belakangnya ada subjek, ada predikat, tentu ada objek biasanya. Nah, di soal ini, coba, kan nggak ada predikatnya dan nggak ada subjeknya. Berarti jangan menggunakan jawaban ABCD yang dari sini. Berarti gunakanlah karena yang kedua. Karena yang kedua itu tulisannya adalah because. Ada of-nya. Beda dengan yang ini. Kalau yang because saja harus ada subjek predikat. Kalau because of ini nanti harus diikuti kata benda atau verb ing. Nah, ini dia. Selain because of, ada juga due to. Ada juga ought to. Ini semuanya maknanya adalah karena. Baik yang tulisan A maupun tulisan B itu jawaban maaf. Artinya adalah karena. Sehingga ketika Anda menjawab pakai yang C, yang mana adalah ini, C nggak bisa dipakai. Karena harus ada subjek, ada predikat. Predikat tadi berupa model, berupa to be, berupa verb. Di soal ini tidak ada. Mungkin ada yang bertanya, ya ini apa? Ini bukan verb. Ya, ini adalah adjektif. Bukan kata kerja. Disebut kata kerja nanti di depannya harus ada to be, kawan-kawan. Baru disebut nanti namanya adalah predikat. Ya, ini tidak ada predikatnya. Berarti Anda nggak boleh pakai C. Yang ini jelas salah, yang ini jelas salah. Kan harus ada conjunction di sini. Maaf, harus ada kata karena. Nah, kawan-kawan, bila nanti karena yang digunakan adalah because, as, sama since, sama for, kok diikuti subjek, berarti ini namanya conjunction. Tetapi kalau nanti because of, due to, ought to yang diikuti kata-kata ini, berarti ini semuanya disebut sebagai preposisi. Anda harus tahu itu. Hukumnya preposisi pasti diikuti kata benda. Nah, kata benda itu ada yang kata benda asli, misalnya table, ada yang berupa kata kerja. Ini nanti namanya gerund. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang D, because of. Ini intinya gara-gara ndak ada tulisan ini, tapi ada tulisan yang kelompok ini, yaitu effect. Nah, ini kata bendanya, kawan-kawan. Ini kata bendanya, maka jawabannya harus pakai D. Kita lanjutkan. Nah, ini apa lagi ini? Nah, ini hati-hati, kawan-kawan. Pentingnya memahami yang namanya preposisi. Banyak sekali di ujian TOEFL ada pola preposition ditambah benda. Dan Anda harus tahu bahwa ini sifatnya adalah penjelas. Penjelas itu boleh dihilangkan. Anda tahu ini apa? Ini adalah prepo. Ini adalah benda. Berarti ini boleh dihilangkan. Nah, ada tulisan must. Must itu namanya adalah model. Model itu harus diikuti verb 1. Harus diikuti verb 1. Must di sini harus diikuti verb 1. Nah, ini dia. Ini verb satunya. Nah, ini dia. Berarti ini adalah disebut sebagai predikat. Nah, berarti yang hilang apa? Yang hilang subjek. Subjek itu tidak boleh mengandung predikat. Maka jawaban-jawaban A, B, C, D yang mengandung predikat salah. Di dalam subjek tidak boleh ada predikat, tidak boleh ada conjunction. Ini conjunction ini. Nah, ini dia. Ini jawaban yang salah, jelas. Ini conjunction. Ini conjunction, kawan-kawan. Ya, ini adalah conjunction, ini adalah conjunction. Whichever itu juga conjunction, kawan-kawan.
Berarti di dalam subjek tidak boleh ada conjunction. Maka jawabannya yang betul adalah yang A. Sekali lagi, ini adalah predikat, berarti kita butuh yang namanya subjek. Subjek yang benar jawabannya ada di pilihan yang A. Kenapa B salah? B karena mengandung conjunction. Kenapa C salah? Karena C mengandung conjunction, kata hubung. Yang D salah juga mengandung conjunction. Nah, itu dia. Maka jawaban yang benar atas soal ini adalah yang A. Sekali lagi kawan-kawan, kita perlu memperhatikan, perlu yang namanya, perlu paham yang namanya predikat. Ini yang pertama, predikat tadi sudah saya sampaikan. Juga Anda perlu yang namanya paham yang namanya conjunction. Conjunction di dalam bahasa Inggris banyak sekali, silahkan nanti googling untuk mencari istilah-istilah ini. Juga Anda harus paham yang namanya object of preposition, ya. Object of preposition. Silakan nanti ini juga Anda googling. Ini akan membantu Anda. Sekali lagi jawabannya yang A. Untuk soal yang terakhir. Nah, ini dia. Soal terakhir ini, perbedaan antara pencemaran nama baik tertulis, ini tertulis, dan pencemaran nama baik lisan adalah bahwa pencemaran nama baik tulis itu dicetak, ditulis. Sementara itu, nah ini dia. Kawan-kawan, di sini ada yang namanya soal bab paralelisme. Yaitu ada kata while, misal, ada kata but, misal, ada kata and, misal. Di kanan dan di kiri harus sama. Semisal di sini ada verb 1, ya di sini harus verb 1. Di sini misalnya benda, ya harus benda. Di sini misalnya verb ing, ya harus verb ing, dan seterusnya. Nah, di soal ini ada yang namanya subjek. Ini adalah predikat. Berarti di sini harus subjek, harus predikat. Lagi-lagi kawan-kawan, predikat muncul lagi-lagi dia muncul. Ini predikat, ini predikat, ini predikat, ini predikat. Nah, jawabannya harus SP. Nah, setelah SP, Anda wajib tahu yang namanya di depannya harus subjek. Sementara yang A, spoken. Spoken ini kan adalah predikat. Spoken itu kan predikat karena ini kata kerja. Jawaban A salah. Yang B, predikat dulu. Ya, predikat dulu baru subjek. Ya salah, kan harus subjek predikat. Harus berpola sama dengan ini. Yang C, nah ini dia, ini adalah predikat. Yang ini slender, itu adalah SP. Ini benar. Sementara yang D ya sama dengan jawaban B. Salah. Karena apa? Di sini predikat, di sini subjek, di sini ada predikat lagi. Maka kawan-kawan, jawaban yang benar adalah yang C. Harus paralel. Di sini subjek predikat, di sini juga harus subjek predikat. Selalu ikuti channel kami agar nanti terbiasa dengan pengerjaan soal-soal kami. Bagi adik-adik yang mau tes di kampus baru, silakan Anda bisa gabung dengan program kami. Bila Anda berkenan, silakan nanti hubungi nomor saya, yaitu ini 0852157578 untuk tanya-tanya program Bimbel TOEFL. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.